Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Latifah Dinar, dan rekan saya. Halo, nama saya Nolita Itri Hanum. Saya Salsabila Sania Dewi Nur Salman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi penerapan kurikulum 2013 dalam pembelajaran. Baik, mari sama-sama kita simak dan pelajari materi berikut. Selamat menyaksikan. A. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti berlari dan currere yang artinya tempat berpacu. Dalam bahasa Latin, kurikulum semula berarti a running course or race course, especially a chariot race course, dan terdapat pula dalam bahasa Prancis courir yang artinya to run atau berlari. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. B. Penerapan kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Implementasi kurikulum membutuhkan kemampuan dan keaktifan guru dalam menciptakan berbagai macam kegiatan yang telah diprogramkan. Metode-metode tersebut telah disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang ada pada kurikulum tersebut. Metode-metode yang dapat digunakan antara lain: A. Metode ceramah, B. Metode diskusi, C. Metode tanya jawab, D. Metode eksperimen, E. Metode penyelesaian masalah, dan F. Metode keteladanan. C. Tujuan kurikulum 2013. Secara umum, tujuan kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian terhadap proses belajar peserta didik, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Tujuan kurikulum 2013 atau K13 dalam pengembangannya adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam tujuan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Dan selain itu, dalam kurikulum 2013, siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menuangkan peraturan terkait penerapan dan pengembangan kurikulum 2013 dalam Perkemendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, yang berbunyi, tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. D. Contoh dari penerapan kurikulum 2013. Pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Mode pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya. Misalnya discovery learning, project based learning, problem based learning, inquiry learning. 8. Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung, direct
instruksional, dan tidak langsung indirect instruksional. Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber daya belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran langsung, peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba, menalar atau mengasosiasi dan mengomunikasikan. Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring, nuturan efek. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Selanjutnya implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran. Pada penerapan K13 di lapangan atau di sekolah, guru salah satunya harus menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik. Karena pendekatan ini lebih efektif hasilnya dibandingkan pendekatan tradisional. 7 kriteria sebuah pendekatan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pendekatan ilmiah, diantaranya yang pertama, materi pembelajaran berbasis fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Kemudian yang kedua, penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Lalu kemudian yang keempat, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Kemudian yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Nah, pada proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan saintifik akan menyentuh 3 ranah, yaitu ranah sikap atau disebut juga afektif, ranah pengetahuan disebut juga kognitif, dan ranah keterampilan yang disebut juga sebagai psikomotor. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 9 mengenai penerapan kurikulum 2013 dalam pembelajaran. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan mengambil ilmu-ilmu yang baik di dalamnya. Saya perwakilan dari kelompok 9 memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.